Tokyo Revengers episode yang ke-13 dibuka dengan sebuah pengulangan cerita singkat yang ada pada episode minggu lalu. Di mana pada panel itu, Mikey pun dengan lantang langsung bertanya kepada Takemichi dengan berkata seperti ini. Takemichi, kenapa kau malah kembali ke masa depan? Dan kenapa kau malah pergi meninggalkanku di masa lalu? Padahal nyatanya aku ingin sekali kau untuk tetap berada di sampingku serta tidak pernah meninggalkanku. Lagi pula aku sudah pernah bilang kepadamu kan, bahwa ketika tidak ada dirimu yang menemaniku, maka aku pun jadi tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Hingga pada akhirnya kegelapan yang ada di dalam diriku berhasil mengambil alih, dan aku pun malah membunuh semua teman-teman kita dengan kejam tanpa ada satupun yang tersisa. Jadi berdasarkan itu semua, maka sekarang aku pun mempunyai sebuah permintaan sederhana kepadamu, yaitu tolong cepat bunuhlah aku. Karena aku ingin mengakhiri semua penderitaanku sekarang juga. Mengingat saat ini aku sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di hidupku. Apalagi setelah kepergianmu, aku pun seketika langsung berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Mendengar semua ucapan dari Mikey itu, Takemichi pun dengan cepat seketika langsung berjalan menuju ke arahnya sambil berkata seperti ini. Menurutku tidak ada satupun hal yang berubah dari dirimu, dan kau ini masih sama seperti seorang Mikey yang dulu pernah aku kenal. Oleh karena itu, cepat hentikan semua omong kosongmu itu, dan mari kita pulang bersama-sama untuk menyelesaikan semua masalah ini. Sayangnya belum sempat Takemichi menyelesaikan semua kalimatnya, tiba-tiba saja Mikey pun langsung mengangkat tubuh dari Takemichi, dan dia pun segera membanting tubuh Takemichi ke tanah dengan sangat keras sekali. Hingga pada panel selanjutnya, Mikey pun tanpa pikir panjang langsung menodongkan sebuah pistol yang sejak tadi dia pegang menuju ke arah kepala Takemichi. Serta sambil menangis, Mikey pun mulai berkata kepadanya, "Sudahlah, hentikan semua omong kosongmu itu. Karena saat ini kau hanya memiliki dua buah pilihan saja. Yaitu antara aku yang akan membunuhmu lebih dulu, atau malah kau yang akan membunuhku lebih dulu." Beruntung di tengah ketegangan ini, Tachibana Naoto yang sejak tadi terus mengikuti dan menjaga Takemichi dari kejauhan, akhirnya mulai melancarkan aksi penyelamatannya. Dengan cara menembak kepala Mikey lebih dulu, sebelum Mikey sempat untuk membunuh Takemichi. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Naoto pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah Takemichi dengan niat untuk memastikan keadaan ini dan juga mengecek kondisi dari Mikey. Namun setelah Tachibana Naoto tiba di tempat mereka, tiba-tiba saja sebuah hal yang sangat mengejutkan malah kembali dimunculkan di hadapan kita semua. Mengingat pistol yang digunakan oleh Mikey untuk menembak ternyata pada posisi yang terkunci. Yang artinya sejak awal Mikey sama sekali tidak ada niat untuk membunuh Takemichi. Dan Mikey pun nekat berbuat seperti itu hanya untuk memancing Takemichi supaya Takemichi mau membunuhnya. Hingga pada satu momen yang sama ini, Takemichi pun seketika langsung memutuskan bahwa kali ini dia akan kembali lagi menuju ke masa lalu demi menyelamatkan Sanumanjiro dan juga semua teman-temannya dari sebuah masa depan buruk yang sudah menunggu mereka semua. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini Takemichi pun sudah kembali tiba di masa lalu, atau tepatnya pada tahun 2006. Di mana pada panel ini, nampak Chifuyu Matsuno yang sedang berjalan sendirian di bawah guyuran hujan untuk pergi bermain menuju ke rumah Takemichi. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja langkah kaki dari Chifuyu pun seketika langsung berhenti. Karena tanpa sengaja dia pun malah melihat Takemichi yang sedang sibuk bertarung seorang diri melawan beberapa tumpukan ban bekas yang saat itu ada di taman. Melihat semua hal itu, tentu saja Chifuyu pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, dia pun mulai berjalan menuju ke arah Takemichi sambil bertanya kepadanya. "Takemichi, apa kau ini bodoh? Kenapa kau malah bertarung melawan ban bekas itu sendirian di bawah guyuran hujan lebat seperti ini?" Mendengar pertanyaan itu dari Chifuyu, Takemichi pun seketika langsung menjawab. "Diamlah Chifuyu, saat ini aku sedang sibuk berlatih untuk bisa menjadi jauh lebih kuat dari semua orang. Karena jika aku tidak cepat menjadi kuat, maka semua teman-temanku di masa depan akan kembali terbunuh lagi." Setelah mendengar semua ucapan dari Takemichi itu, Chifuyu pun seketika langsung sadar bahwa ternyata Takemichi yang saat ini dia lihat di depan matanya adalah Takemichi versi masa depan yang sudah kembali lagi menuju ke masa lalu. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Chifuyu pun seketika langsung bertanya kepadanya mengenai apa alasan dari Takemichi kembali ke masa ini. Nah, mulai dari sanalah Takemichi pun akhirnya langsung menjelaskan tentang semua hal yang terjadi di masa depan kepada Chifuyu Matsuno dengan berkata seperti ini.
Chifuyu, kau dan juga semua teman-teman kita di masa depan telah terburu tanpa ada satupun yang tersisa. Dan orang yang melakukan hal tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Sano Manjiro itu sendiri. Jadi jika kali ini aku mau merubah masa depan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka aku pun harus mulai berlatih dan aku pun harus bisa menjadi kuat. Supaya dapat mengimbangi kekuatan para kapten dari geng Toman generasi pertama lainnya. Demi bisa menjaga Mikey dan juga mengarahkannya. Supaya tidak kembali menjadi Mikey versi jahat sama seperti Mikey yang aku temui di masa depan. Mendengar semua penjelasan dari Takemichi itu dan melihat kondisi dari tangan Takemichi yang sudah terluka sangat parah akibat terus-menerus memukul ban itu tanpa henti, Chifuyu pun dengan cepat langsung berjalan menuju ke arah Takemichi serta langsung menghempaskan tubuh Takemichi ke tanah sambil berteriak kepadanya. Hentikan Takemichi, jika kau teruskan maka tubuhmu akan terluka menjadi semakin parah. Oleh karena itu, tenangkanlah pikiranmu sejenak dan mari kita cari solusinya bersama-sama. Singkat cerita, tepat setelah Takemichi sudah mulai tenang, Chifuyu pun akhirnya langsung datang menghampirinya dan duduk tepat di sampingnya sambil berkata kepada Takemichi. Takemichi, sepertinya sekarang aku sudah tahu mengenai apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyelamatkan semua orang. Yaitu, aku akan berusaha untuk bisa mengalahkan Mikey. Mendengar semua ucapan dari Chifuyu itu, Takemichi pun seketika langsung terkejut. Hingga pada panel berikutnya, Takemichi pun langsung meresponnya. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Mikey yang saat ini masihlah terlalu kuat. Dan jika kita nekat untuk datang melawannya, maka secara otomatis kitalah yang akan mati lebih dulu. Melihat dan mendengar jawaban dari Takemichi tersebut, Chifuyu pun segera menjawabnya lagi. Ya, aku sudah tahu mengenai hal itu. Bahwa Mike yang saat ini kita kenal masihlah terlalu kuat untuk bisa kita hadapi. Tapi meskipun begitu masih ada satu hal yang aku percaya. Bahwa saat ini hanya Toman sajalah yang bisa mengalahkan Mikey. Mendengar semua jawaban itu dari Chifuyu, semangat dan juga jiwa bertarung dari Takemichi pun seketika langsung terbakar. Hingga pada panel berikutnya, Takemichi tanpa pikir panjang langsung berdiri sambil berkata seperti ini. Baiklah kalau begitu. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk bisa melakukan pembalasan dendam. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, kini kita pun akhirnya kembali diperlihatkan mengenai sebuah jalannya alur cerita menarik, namun dari sudut pandang Kisah Kiteta. Di mana pada panel itu nampak Kisah Kiteta dan juga Sugiyama yang sedang berada di kota Yokohama untuk menemui seseorang yang nantinya akan menjadi tokoh antagonis utama pada anime Tokyo Revengers season yang ketiga. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Kurokawa Izana, sang pendiri sekaligus presiden dari satu-satunya geng terkuat yang saat ini menguasai kota Yokohama, yaitu geng Yokohama Tenjiku. Nah, menariknya, tepat setelah Kisaki dan juga Hanma sudah tiba di lokasi itu, Izana pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata, "Haha, aku tahu jika cepat atau lambat, kau pasti akan datang ke sini untuk mencariku. Oleh karena itu, tanpa perlu banyak basa-basi, cepat jelaskanlah kepadaku mengenai apa tujuanmu mau bergabung ke dalam geng Tenjiku." Mendengar pertanyaan itu dari Izana, Kisaki pun dengan cepat seketika langsung membalasnya. "Alasanku datang ke sini dan ingin bergabung dengan Tenjiku sangatlah sederhana. Yaitu, aku ingin membalaskan dendam kepada Toman dan juga Sano Manjiro." Melihat dan mendengar sebuah jawaban singkat dari Kisaki itu, Izana pun terlihat sangat bahagia. Karena pada akhirnya mereka pun kini mempunyai sebuah tujuan yang sama, yaitu untuk menghancurkan geng Toman generasi pertama. Nah, semua rangkaian interaksi di antara mereka bertiga pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Tenjiku pun akhirnya mulai menjalankan sebuah rencana penyerangannya untuk bisa menghancurkan geng Toman dengan menggunakan teknik gerilya. Di mana para kapten dari geng Tenjiku akan berpencar dengan tujuan untuk menculik dan menghajar para kapten divisi tempur dari geng Toman ketika mereka semua sedang sendirian atau ketika mereka semua sedang dalam keadaan yang tidak siap. Tentu saja untuk bisa tahu mengenai semua kelanjutan cerita lengkap dari anime Tokyo Revengers episode yang ke-13, kita pun saat ini masih harus sabar menunggu sampai cerita asli versi animenya keluar pada jam 1 malam nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.